Sobat Koba, Rizky balik lagi dan selalu menyajikan informasi seputar pemagangan juga untuk Tokutegino. Dan kali ini selalu ingin menyampaikan informasi dari teman-teman yang akan segera berangkat ke Jepang untuk di bidang apa dan di daerah mana. Dan kita tanya-tanya langsung saja. Siapa namanya? Langsung saja. Oke, dari sebelah yang paling ujung. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Sainal Abidin to moshimasu. Sainal to yonde kudasai. Ni Juni sai desu. Watashi no sumi wa saka suru koto desu. Doso yoroshiku onegaitashimashou. Konnichiwa, watashi wa Periantis na Firdaus to moshimasu. Peri to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegaitashimashou. Yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa, watashi wa Yogi Indarto to moshimasu. Yogi to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegaitashimashou. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, dari Yogi, Ferry, dan Jenal. Oke, baik. Kita langsung ke Ferry dulu. Fer, asalnya nih dari mana, Fer? Dari Jawa Barat, Sukabumi. Sukabumi. Pengalaman belajar di Koba sebelum berangkat ke Jepang berapa lama, Fer? Pengalaman sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke, dan kemudian apa saja sih yang didapat dari pelajaran selama belajar bahasa Jepang dan semuanya yang didapat di Koba ini? Tentang bahasa Jepang, budaya Jepang, dan kebiasaan-kebiasaan orang Jepang. Sekarang ini mau berangkatnya program apa nih, Fer? Program magang. Mau program magang, oke. Yang paling ujung sekarang, ini Jenal ya? Hai, Pengalaman belajarnya sama nggak? 6 bulan atau emang lebih? hampir sama nih. Hampir sama ya? Iya. Waktu itu mau berangkat ke Jepang, apa sih alasannya? Ya, yang pertama ingin mempunyai usaha, ingin belajar tentang budaya Jepang, dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Nanti akan berangkat ke Jepang dalam waktu dekat kayak gitu ya? Nanti di bidang apa pekerjaannya? Yang pertama saya di bidang konstruksi. Konstruksi. Itu konstruksi. Bahasa Jepangnya apa sih? Kensetsu. Kensetsu. Itu apa yang akan mungkin SOP-nya atau nanti apa yang dikerjakan di sana itu seperti apa? Mungkin nanti teman-teman atau sobat Koba bisa tahu. Saya di bidang tacking ya, atau disebut perangkaian beton. Rangkaian beton. Ya, rangkaian besi. Sebelum berangkat ke Jepang ini sudah dapat pengalaman belum? Sudah dapat. Dapat pelatihan juga ya? Dapat. Nah, sebelum berangkat ke Jepang ini sudah ada pengalaman kerja di bidang apa sebelumnya? Yang pertama saya bekerja di Semarang di pabrik PT Samyong di bagian pola. Garment gitu ya? Ya, pola baju. Jadi waktu itu sebagai di bidang garment dan sekarang bekerja di Jepang untuk konstruksi kayak gitu Iya. ya? Itu sama sekali berbeda gitu ya? Iya. Semoga lancar dan kemudian bisa terwujud cita-citanya. Ya. Hai. Nah, kalau yang sebelah sini nih, Yogi-san. Hai, Shinjai. Yogi-san, ini bisa kasih tahu juga apakah nanti sama berangkatnya juga satu bidang dengan Ferry dengan Jenal atau gimana? Kalau saya satu bidang sama Ferry, Jenal, dengan Jenal. Hai. Oke, itu sama-sama konstruksi gitu ya? Hai. Belajar bahasa Jepangnya di Koba sama-sama 6 bulan atau lebih dari atau bagaimana tuh? Saya 6 bulan belajar di Koba. Itu banyak banget Yang didapat? yang didapat. Apa aja? Kekeluargaan di Koba, Dan kemudian apa lagi nih selain itu? budaya Jepang, Budaya Jepang juga dipelajari ya? pelajari. Nah, kan nanti juga akan bekerja untuk di bidang konstruksi. Hai. Sama nggak pengalamannya atau pelatihannya yang didapat untuk di bidang konstruksi nanti? Sebelumnya udah berpengalaman di bidang konstruksi sendiri. Waduh, berarti artinya sebelumnya sudah pernah bekerja di bidang yang sama? Hai. Oke. Kira-kira nih waktu dapat pelatihan sebelum berangkat ke Jepang, ya, kan pastinya pelatihannya tuh untuk merakit atau untuk konstruksi seperti itu ya. Iya. Nah, itu ada nggak persamaannya dengan bidang yang pernah digeluti sebelumnya di Indonesia? Kalau di Kensetsu sendiri, itu semuanya itu hampir sama. Hampir di sama. Indonesia, di Jepang itu hampir sama. Ada perbedaannya nggak? Perbedaannya cuma alatnya. Alatnya bagaimana? Alatnya itu biasa kalau di Indonesia sendiri ada yang manual, ada yang otomatis. Yang Sedangkan di Indonesia? Oke. Kalau misalkan di
Jepang itu sendiri itu otomatis semua. Semuanya otomatis. Oke, berarti artinya pengalamannya satu pernah, tapi nanti mungkin alat-alat yang digunakan pada saat bekerja di lapangan itu ada sedikit berbeda. Mungkin juga SOP-nya itu juga mungkin berbeda gitu. Mungkin berbeda. Oke, siap. Fer, saya mau tanya nih Fer. Kan tadi kalau Jainal sama siapa Yogi satu bidang konstruksi. Sekarang otomotif ya, benar nggak bidang otomotif? Otomotif. Nah, ini otomotif. Apakah sudah dapat pengalaman sebelumnya bekerja di bidang otomotif juga di Indonesia? Kebetulan sekolah jurusan otomotif dan sudah pernah PKL begitu di bidang otomotif. Kalau bekerja masih belum, soalnya kemarin sempat bekerja di bidang las langsung. Oh, bidang las. Iya, Oke. bidang las. Kenapa nggak milih bidang las untuk berangkat ke Jepang ya? Karena saya lebih tertarik ke bidang otomotif dan suka merakit mobil begitu. Oke. Dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai juga. Amin. Oke. Ini dari semuanya, dari Jainal maupun dari Yogi maupun dari Ferry. Apa sih cita-cita terbesar kalian selain untuk bekerja di Jepang? Apa sih? Pengen menjemput impian apa sih? Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Terutama itu buat merubah status ekonomi buat keluarga Status ekonomi keluarga agar bisa agar lebih baik. lebih membaik lagi. Amin, insyaallah. Kalau misalnya mungkin Ferry, selain tadi kan kalau misalnya siapa Yogi untuk merubah status perekonomian keluarga agar menjadi lebih baik lagi. Kalau Ferry gimana? Ingin membuat orang tua hidup lebih nyaman di usia tua nanti dan bisa membuat mereka bangga kepada saya. Amin, insyaallah. Yang berikutnya nih kalau dari Jainal. Nal, apa cita-cita terbesarmu untuk berangkat ke Jepang nanti yang bisa dihasilkan dari karir kamu di Jepang? Yang pertama, saya ingin membuka usaha yang baru di desa. Ingin menjadi juragan padi. Wih, juragan. Oh, iya. Sultan ya. Amin, insyaallah. Kan udah dapat modal dari Jepang. Amin, insyaallah. Oke, nah sekarang nih tiga-tiganya adalah ingin membuat satu hal yang lebih baik lagi, baik dari perekonomian, baik dari keluarga kayak gitu ya, dan kemudian untuk membuka usaha. Kira-kira nih ya, sudah punya bekal apa sih? Jadi kalau misalnya untuk sistem managingnya gitu loh, untuk manajemennya, manajemen keuangan, kemudian mindsetnya, karena tidak sedikit juga nih ya teman-teman yang berangkat ke Jepang. Pokoknya dari Indonesia tuh punya tekadnya kuat, besar, ngumpulin duit, pulang bawa duit yang banyak. Tapi pada saat di Jepang, aduh kamera bagus nih, mesti update nih, gitu ya. Laptop keren nih, jalan-jalan ke sini bagus nih. Terus tiba-tiba udah tahun ke pertama, kedua, ketiga, waduh tabungan belum ngumpul nih. Nah, kira-kira itu apa sih kalau buat kalian tuh jadi sesuatu hal, udah ada contoh dari teman-teman yang lain kayak gitu ya. Jadi ini bukannya dirahasia lagi, tapi sudah menjadi hal yang umum gitu. Kira-kira kalian apakah menjadi seperti itu atau memang tekad kuat pokoknya harus nabung? Nah itu bagaimana? Kalau dari saya Sensei, saya kan sudah berkeluarga. Baik. Mungkin untuk dibeli-beli yang kayak kamera, kayak laptop, kayak apa, itu kan kayaknya kurang gitu loh Sensei. Oke. Kurang tertarik. Mungkin uang itu saya langsung kirim ke istri, nanti istri suruh ngolah lagi. Baik. Pengen tahu nih dari suara kalian semua, sebelum berangkat ke Jepang dibekali nggak sih untuk manajemen keuangannya atau untuk mindset pikirannya itu sama senseinya, untuk nanti kalau misalnya di tahun pertama untuk bagaimana, di tahun kedua bagaimana, di tahun ketiga itu bagaimana? Dapat pengalaman di kelasnya nggak sih waktu itu? Hai, Dapat ya? Sudah dapat pengalaman untuk pembelajaran mindset keuangan. Oke. Dari Sensei. Oke, jika kalian ingin berkarir di Jepang, baik untuk Tokutei Gino maupun pemagangan, langsung saja
bergabung di Koba Group, dan kemudian Rizky Sesentugu dan juga teman-teman yang lainnya sudah menunggu kalian di Koba Depok, Jawa Barat. Baik, teman-teman semuanya dari channel, kemudian dari Ferry dan kemudian dari Yogi, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kemudian ngobrol santainya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman atau sobat Koba dimanapun berada. Arigatou gozaimashita. Sayonara.